Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tema yang saya ambil ini tentang analisis kesalahan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal pada surat kabar Kompas pada kolom ketika artis Indonesia kepincut Citayam Fashion Week. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jasmine Putri Sadana dengan NIM 461211210. Selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang. Surat kabar pertama kali ditulis pada masa Kekaisaran Romawi kuno yang bertajuk Acta Diurna. Surat kabar digunakan sebagai salah satu media, informasi, dan komunikasi dari berbagai macam sumber. Seiring berjalannya waktu, ditambah dengan kesibukan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, masyarakat menjadi tidak memperhatikan atau bahkan tidak peduli dengan bagaimana cara membuat surat kabar dengan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal pada surat kabar. Surat kabar sebagai salah satu media massa cetak memiliki peran yang penting. Peranan tersebut antara lain untuk menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat seperti berita, hiburan, pendidikan, iklan, bahkan dapat dijadikan kontrol sosial. Oleh karena itu, surat kabar menjadi sangat penting bagi masyarakat karena surat kabar merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan berita dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan hadirnya surat kabar, maka masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi yang diinginkan. Selain itu, berita dan informasi lainnya akan cepat sampai kepada masyarakat. Bahkan, banyak keuntungan yang didapat dari membaca surat kabar. Keuntungan tersebut diantaranya bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Informasi atau berita yang disampaikan dikupas lebih mendalam dan rinci, serta sifatnya yang tertulis ini tidak akan pernah hilang selama cetakannya tidak rusak. Semua informasi dan berita tersebut tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa media yang dinanamkan bahasa yang digunakan dalam surat kabar berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam hal tersebut, bahasa dalam bidang hukum dan sebagainya. Bahasa dalam surat kabar khususnya berita memiliki karakteristik tersendiri. Ya, pertama saya akan membahas tentang kesalahan penggunaan pada huruf kapital pada surat kabar Kompas tersebut. Pertama kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu bahwa huruf kapital itu biasanya terletak di awal kalimat dalam sebuah paragraf atau setelah tanda baca titik. Biasanya diberikan di nama gelar, nama Tuhan yang berhubungan dengan keagamaan atau pangkat, atau dengan sebutan nama orang tertentu, atau yang mengiringi nama seperti bapak, ibu, kakek, nenek, adik, dan lain sebagainya. Berikut pada layar tertera dengan latar yang didekorasi MRT Duku Atas Ivan berpose pada Roy dan Ale, lalu mengunggahnya ke Instagram. Kata dengan tersebut menggunakan huruf kapital yang letaknya di awal paragraf dan di awal kalimat dalam sebuah paragraf. Keliru karena kata dengan tersebut adalah yang seharusnya memiliki kata penunjang sebelumnya, termasuk lalu mengunggahnya ke Instagram. Kata dengan tersebut menggunakan huruf kapital yang letaknya di awal paragraf. Di awal kalimat dalam sebuah paragraf keliru karena kata dengan tersebut adalah yang seharusnya memiliki kata penunjang sebelumnya, termasuk juga kata sambil, sementara, tak, meski yang saya garis bawahi pada layar tersebut yang merupakan kesalahan pada terdapat pada surat kabar tersebut karena awal kalimat yang menggunakan huruf kapital tersebut seharusnya memiliki kata sebelum kata dengan sambil, sementara, tak, atau meski karena kata-kata tersebut menggunakan kata hubung. Jadi sebaiknya tidak diletakkan di awal kalimat dalam sebuah paragraf. Oleh karena itu, seharusnya kata tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita beralih kesalahan penggunaan huruf miring. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa huruf miring itu biasanya digunakan untuk kata serapan atau kata dalam bahasa asing yang ditulis di tulisan tersebut. Namun, selain itu, huruf miring digunakan sebagai penulisan nama buku atau untuk menghususkan huruf selain dalam penggunaan kata serapan dan juga kata dalam bahasa asing. Dalam surat kabar tersebut terdapat kesalahan penggunaan huruf miring, yaitu ada kata catwalk, zebra cross, ripe jeans, blazer, glitter, silver, dan juga kata kenapa gue passion banget anaknya, dan Citayam Fashion Week
Go International. Kata-kata yang disebut tadi adalah kata-kata asing yang bukan merupakan kata dari bahasa Indonesia, maka seharusnya menggunakan kata miring. Lalu kata percakapan, kenapa gue passion banget anaknya dan Citayam Fashion Week Go International itu seharusnya tidak menggunakan huruf miring karena itu hanya dialog biasa dalam percakapan. Lalu sekarang kita memasuki kesalahan penggunaan huruf tebal. Sebelum itu, kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa huruf tebal itu digunakan seharusnya dalam judul buku, menandakan bab, daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Atau untuk mempertegas suatu kata, selain itu menyatakan kalimat polisemi juga, misalnya seperti makan, dimakan, atau memakan. Dalam surat kabar ini terdapat kesalahan penggunaan huruf tebal pada Citayam Fashion Week. Sebaiknya digunakan huruf tebal tersebut. Tujuannya adalah karena surat kabar ini berisikan tentang Citayam Fashion Week. Jadi kesimpulannya, penggunaan huruf kapital yang benar adalah terletak pada awal paragraf, awal nama seseorang, kata yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital juga digunakan dalam gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik. Sapaan sebagai tanda kehormatan, keturunan, keagamaan, serta profesi, serta jabatan dan pangkat. Pada huruf awalnya juga menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan dalam penulisan unsur nama, jabatan, dan pangkat sebagai pengganti orang. Huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari raya nasional. Huruf pertama dalam unsur peristiwa sejarah. Huruf pertama nama geografi atau wilayah. Huruf pertama semua kata termasuk nama negara, lembaga, wilayah, dan huruf pertama semua kata termasuk nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan untuk. Sedangkan penggunaan huruf miring yang benar yaitu digunakan untuk kata asing, kata serapan, penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang biasanya dikutip dalam tulisan. Dan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata, penggunaan huruf tebal yang benar yaitu untuk menandai atau mempertegas kata penulisan judul, buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lambang atau daftar pustaka, indeks, dan lampiran, serta untuk menuliskan lema dan sublema, dan menuliskan lembang bilangan yang menyatakan polisemi dalam kamus. Lalu saran, sebaiknya penulis lebih memperhatikan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal pada suatu surat kabar karena itu akan berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulis juga perlu melestarikan cara pembuatan surat kabar yang baik dan benar agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman untuk kemudian dilupakan. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.